Salam sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada peluang yang berbahagia ini adalah tentang pilar kemenangan rohani. Landasan firman Tuhan untuk judul tersebut diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus 6 ayat 10-20. Dalam kehidupan rohani orang percaya, peperangan bukan sekadar metafora. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berbicara dengan tegas dan tanpa basa-basi. Hidup Kristen bukanlah jalan santai yang penuh damai dan ketenangan. Sebaliknya, itu adalah medan pertempuran. Tidak terlihat oleh mata, namun nyata dalam dampaknya. Musuhnya bukan manusia. Tidak ada tentara berseragam atau senjata logam. Namun kekuatan jahat di balik layar, kuasa kegelapan yang beroperasi dalam sistem dunia, berupaya menghancurkan iman dan mengacaukan panggilan orang percaya. Efesus 6 ayat 10-20 bukan hanya ajakan untuk kuat dalam Tuhan, tetapi juga panduan praktis tentang bagaimana orang percaya bisa berdiri teguh dan menang dalam pertempuran rohani yang tak terhindarkan. Pilar-pilar kemenangan rohani yang Paulus sampaikan bukanlah teori teologis belaka. Setiap bagian dari perlengkapan senjata Allah adalah kunci praktis, dan setiap perintah mengandung makna strategis yang vital untuk bertahan dan menang. Paulus membuka bagian ini dengan kata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini bukan perintah untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Paulus tahu, dan pengalaman hidup Kristen pun membuktikan, bahwa kekuatan manusia cepat habis. Maka sumber kekuatan harus datang dari luar diri, yaitu dari Tuhan sendiri. Kekuatan ini bukan sekadar kekuatan untuk bertahan, melainkan kekuatan aktif untuk melawan dan berdiri teguh ketika serangan datang. Ini adalah pilar pertama, kesadaran bahwa kemenangan tidak berasal dari kapasitas diri, tetapi dari ketergantungan mutlak pada kuasa Allah. Orang yang percaya pada kekuatannya sendiri cepat menjadi mangsa. Tetapi mereka yang bersandar pada kekuatan Allah, berdiri kokoh. Setelah itu, Paulus memerintahkan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian, bukan yang kita suka saja, tapi seluruhnya. Karena peperangan rohani itu menyeluruh, maka perlindungan pun harus lengkap. Mengenakan seluruh perlengkapan ini bukan tindakan simbolik, melainkan sebuah kesadaran penuh bahwa setiap aspek hidup harus diperlengkapi untuk menghadapi tipu daya iblis. Dan memang, Paulus menyebutnya tipu daya, bukan serangan terbuka. Musuh dalam peperangan ini lebih sering menyerang melalui kelicikan, manipulasi, kebohongan yang terdengar seperti kebenaran. Ini membuat perlengkapan rohani menjadi penting, karena tanpa itu, kita tidak akan mengenali serangan itu sampai semuanya sudah terlambat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Paulus menegaskan bahwa musuh kita bukan manusia. Ini penting untuk dipahami dalam konteks apapun, keluarga, gereja, pekerjaan, bahkan pelayanan. Banyak konflik timbul karena kita salah mengenali siapa musuh yang sebenarnya. Kita menyerang orang, marah pada sesama, dan memutus hubungan, padahal musuh utamanya adalah kekuatan kegelapan yang menghasut di balik layar. Inilah yang sering dilupakan. Dan saat kita menyerang orang, kita sudah kalah setengah langkah. Menyadari bahwa pertarungan ini bersifat rohani akan mengubah cara kita merespons konflik, godaan, dan pergumulan. Selanjutnya, Paulus menyebutkan satu persatu bagian dari perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Dalam dunia Romawi, ikat pinggang bukan hanya pelengkap busana, tetapi pengikat seluruh perlengkapan tempur. Tanpa ikat pinggang, bagian lain bisa jatuh atau longgar. Kebenaran, dalam arti hidup dalam integritas, kejujuran, dan kejelasan doktrin, menjadi dasar untuk segalanya. Seorang prajurit tanpa kebenaran akan mudah goyah, mudah tertipu. Kebenaran bukan hanya sesuatu yang dipercayai, tetapi juga dijalani. Orang yang hidup dalam kepura-puraan, kompromi, dan kebohongan tidak akan bertahan lama dalam peperangan rohani. Tanpa kebenaran, semuanya runtuh. Kemudian, baju zirah keadilan. Baju zirah melindungi organ vital, terutama jantung.
Keadilan di sini bukan hasil usaha sendiri, tetapi status yang diberikan Allah kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Namun sekaligus, itu juga berbicara tentang hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Keadilan yang dijalani dalam hidup sehari-hari melindungi kita dari tuduhan dan rasa bersalah yang melemahkan. Ketika seseorang hidup benar, ia berdiri dengan keberanian. Tapi ketika ada dosa tersembunyi atau hidup yang tidak konsisten, rasa malu dan tuduhan akan melemahkan dari dalam. Iblis sangat ahli menggunakan rasa bersalah untuk melumpuhkan orang percaya. Maka, hidup benar bukan sekadar soal moralitas, tapi soal perlindungan spiritual. Paulus selalu berbicara tentang kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut memberi kita kestabilan dan daya gerak. Tanpa kasut yang tepat, seorang prajurit mudah terpeleset atau terluka. Injil damai sejahtera bukan hanya pesan yang dibawa ke orang lain, tapi juga kekuatan yang memberi pijakan kuat bagi orang percaya. Orang yang berjalan dengan semangat untuk membagikan Injil memiliki arah dan misi. Mereka tidak mudah digoyahkan, karena hidup mereka tidak hanya berputar di sekitar diri sendiri. Selain itu, damai sejahtera dari Injil memberi ketenangan di tengah kekacauan. Dunia bisa bergolak, tapi mereka yang mengakar dalam Injil tetap melangkah dengan mantap. Setelah itu, Paulus menyebut perisai iman. Ini adalah perlengkapan yang sangat penting dalam peperangan. Panah-panah api dari si jahat datang dalam bentuk keraguan, ketakutan, penolakan, rasa tidak layak, godaan, bahkan bisikan halus bahwa Allah tidak peduli. Tanpa iman, semua itu akan langsung masuk dan membakar dari dalam. Tapi iman adalah perisai yang menangkis semua itu. Iman bukan sekadar perasaan percaya, tetapi keyakinan teguh bahwa Allah itu setia, bahwa firman-Nya benar, dan bahwa Dia memegang kendali meskipun situasi berkata sebaliknya. Ketika seseorang hidup dalam iman yang aktif, ia tidak mudah digoyahkan oleh kabar buruk atau kondisi yang tidak ideal. Perisai iman menjaga kita tetap fokus pada Allah, bukan pada masalah. Lalu Paulus menyebut ketopong keselamatan. Kepala adalah pusat kendali tubuh, dan keselamatan adalah perlindungan bagi pikiran kita. Pikiran yang tidak dijaga mudah diserang oleh kebingungan, keraguan, bahkan ajaran sesat. Ketika seseorang mengerti dan yakin akan keselamatannya dalam Kristus, pikirannya lebih stabil. Ia tidak mudah goyah ketika gagal, tidak mudah sombong ketika berhasil. Keselamatan bukan hanya status akhir, tapi juga sumber pengharapan saat ini. Ketika hidup menjadi berat, orang percaya yang memahami keselamatannya tahu bahwa akhirnya sudah dimenangkan. Ini menjaga pikiran tetap jernih, tidak diseret ke dalam putus asa atau panik. Paulus selalu menyebut satu-satunya senjata ofensif dalam perlengkapan ini, pedang roh, yaitu firman Allah. Firman bukan hanya alat untuk belajar dan diajarkan, tetapi senjata aktif untuk menyerang. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Dia melawan iblis bukan dengan argumen logika atau kekuatan pribadi, tapi dengan firman Tuhan. Ada tertulis, menjadi kunci kemenangan. Ini menunjukkan bahwa orang percaya harus menguasai dan menghidupi firman, bukan hanya tahu di permukaan. Firman harus menjadi bagian dari pikiran, mulut, dan tindakan. Dalam peperangan rohani, firman adalah senjata yang memotong kebohongan dan membongkar tipu daya. Tanpa pedang ini, kita hanya bisa bertahan, tapi tidak bisa menang. Namun perlengkapan itu belum cukup tanpa satu hal, doa. Paulus menutup bagian ini dengan perintah untuk berdoa setiap waktu di dalam roh, dengan segala permohonan dan permintaan. Ini bukan doa seadanya, tetapi doa yang waspada dan terus menyala. Doa adalah komunikasi dengan komandan agung. Dalam medan perang, kehilangan komunikasi berarti kehilangan arah dan strategi. Begitu juga dalam hidup rohani. Tanpa doa, kita berjalan dalam gelap. Doa menjaga kita tetap terhubung, peka, dan dikuatkan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Paulus sendiri meminta didoakan, agar ia berani memberitakan Injil. Ini menunjukkan bahwa bahkan Rasul pun sadar bahwa kemenangan rohani memerlukan dukungan doa dari komunitas iman. Dari seluruh bagian ini, satu tema besar mengikat semuanya, kesiapsiagaan.
Tidak ada satupun dari perlengkapan ini yang bersifat opsional. Dan tidak ada waktu santai dalam peperangan rohani. Kita dipanggil untuk waspada, terus mengenakan perlengkapan senjata Allah, terus berdiri, dan terus berdoa. Kemenangan rohani bukan tentang spektakuler atau pengalaman supranatural, tapi tentang ketekunan, ketaatan, kejujuran hidup, dan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Iblis tidak takut pada kebisingan rohani, tapi ia takut pada orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, iman, dan kuasa doa. Efesus 6 ayat 10-20 mengajarkan bahwa kemenangan rohani bukanlah soal hasil instan, melainkan hasil dari kehidupan yang setiap hari diperkuat, diperlengkapi, dan diarahkan oleh Allah. Dalam dunia yang semakin gelap dan penuh kompromi, pesan ini tidak pernah lebih relevan. Setiap orang percaya dipanggil untuk berdiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebenaran, untuk sesama, dan untuk kemuliaan Allah. Tanpa perlengkapan rohani, kita menjadi sasaran empuk. Tapi dengan perlengkapan lengkap dari Allah, kita tidak hanya bisa bertahan, kita bisa menang.